Top 5 kesalahan di dalam manifestasi LOA. Teman-teman, video hari ini penting banget dan coba kita cek ke dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan kita melakukan beberapa kesalahan ini sehingga apa yang kita manifestasikan, apa yang kita inginkan kok nggak datang-datang dalam hidup kita. So, check it out. What's up everyone, welcome back to Teta Mugi TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang transformations, tentang healing, tentang law of attractions, tentang money management and also money mindset. So, untuk kamu yang baru pertama kali, welcome dan consider untuk subscribe ya teman-teman. Thank you. And so kita mau bahas nih teman-teman tentang kesalahan-kesalahan dalam manifestasi LOA. Banyak di video-video kita yang sebelumnya ya teman-teman ya, yang komen, "Kak, ini gimana ya caranya untuk bisa lebih pasti?" Ada yang sudah bisa langsung menerapkan dengan mudah, ada yang masih kesulitan. Nah, beberapa saya kumpulin nih kira-kira kurang lebih setelah saya mikir-mikir ada hal-hal yang harus kita perhatikan banget sebelum kita bisa menerapkan LOA dengan baik. Sebenarnya beberapa hal ini wajar banget sih kalau ada di dalam hidup kita. Cuman masalahnya nih teman-teman, dalam hal mengarahkan pikiran kita sesuai dengan LOA, hal-hal ini bisa sangat mengganggu, bahkan bisa membuat hasilnya itu berterbalikan dengan apa yang benar-benar kita inginkan. So, apa aja sih kesalahan-kesalahan top 5-nya? Walaupun masih banyak yang lain ya. Top 5-nya dulu yang kita ngomongin. Kesalahan yang pertama adalah khawatir tentang masa depan. Nah, teman-teman, kekhawatiran ini punya level energi yang rendah. Kalau kita terlalu khawatir terhadap masa depan kita, menyebabkan level vibrasi kita itu rendah banget. Sehingga justru yang kita tarik adalah hal-hal yang selaras, hal-hal yang juga nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi intinya begini, kita harus berani percaya kepada kekuatan alam, kepada kekuatan Tuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu dan kita sudah menerapkan banyak hal yang memang perlu kita lakukan, yang ada kita harus berserah dan percaya. Kalau orang bilang let go gitu ya. Percaya bahwa Tuhan itu punya kuping ya. Tuhan itu mendengar dan melihat usaha kita, melihat kerja keras kita. So, khawatir tentang masa depan ini adalah kesalahan pertama yang banyak terjadi yang menyebabkan kita nggak bisa narik manifestasi LOA dalam hidup kita. Yang kedua adalah not taking action. Nah, teman-teman, taking action sini penting banget ya. LOA itu bukan berarti kita menginginkan sesuatu lalu kita istilah kata nih kita duduk berpangku tangan aja. Cuma istilah kata gue nulis, gue scripting, gue melakukan metode-metode, tapi gue nggak melakukan hal-hal lain. Most of the time, kebanyakan ketika kita menginginkan sesuatu, kita juga harus memberikan signal kepada alam bahwa kita serius loh untuk menginginkan hal ini. Bagaimana kita menunjukkan keseriusan kita? Dengan mengambil langkah-langkah yang semakin mendekatkan kita kepada impian. Nah, mengambil langkah-langkah yang mendekatkan kita pada impian, jangan mikirnya yang gede-gede teman-teman. Baby step juga nggak apa-apa. Langkah-langkah kecil, it's really okay. Misalnya, do that first call. Kalau memang kamu harus menelpon seseorang, lakukan itu. Kalau kamu harus belajar sesuatu, lakukan itu. Kalau kamu misalnya harus punya dorongan untuk ngobrol sama teman dan menyampaikan keinginan kamu, lakukan itu. Lakukan satu tindakan kecil, apapun itu, terutama kalau kamu udah dapat intuisinya ya, untuk mendekatkan kamu kepada impian kamu. Yang ketiga adalah tidak sabaran ya. Nah, ini mirip-mirip sama yang pertama, tetapi sedikit berbeda. Nah, nggak sabaran ini balik-balik lagi menyebabkan level vibrasi kita turun teman-teman. Yang menyebabkan kita jadi mengirimkan sinyal begini loh. Gue nggak percaya kalau gue bisa dapetin apa yang gue mau. Gue nggak percaya kalau alam punya cara kerja yang sempurna untuk memberikan apa yang aku inginkan. Ketidaksabaran ini biasanya juga diikuti dengan emosi apa sih teman-teman? Fear ya, fear atau ketakutan dan tidak percaya. Ya, semakin kita takut, semakin kita tidak percaya. Artinya kita menjauhkan diri kita dari apa yang kita inginkan. Yang keempat adalah
tidak cukup bersyukur ya. Teman-teman, salah satu hal yang paling simpel, paling sederhana, yang paling bisa teman-teman lakukan dalam perjalanan kita adalah bersyukur. Mensyukuri setiap apa yang kita miliki, tapi juga mensyukuri visi masa depan yang kita miliki. Visi masa depan maksudnya apa yang ingin kita elorakan ya. Nah, jadi bersyukur ini satu, membantu kita untuk nggak worry ya, nggak khawatir, membantu kita untuk menghilangkan ketakutan ya. Karena gini, pikiran manusia itu hanya bisa berkonsentrasi pada satu emosi di satu saat. Jadi kalau teman-teman fokusnya adalah kekhawatiran, ketakutan, dan ketidaksabaran, maka itu yang mirip-mirip di situ-situ aja tuh. Maka teman-teman nggak akan bisa bersyukur. Tetapi sebaliknya, kalau kita fokusnya adalah kepada gratitude, kepada rasa syukur yang luar biasa bahwa akan hidup kita saat ini dan juga akan hidup kita di masa depan, maka rasa syukur, maka segala kekuatan ini akan hilang dan rasa syukur ini akan menjadi magnet atau menarik hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Setuju? Nah, yang kelima nih teman-teman ya, ini yang sangat-sangat penting juga adalah memegang limiting belief atau belief-belief atau percayaan yang salah. Nah, di sepanjang hidup kita mengalami banyak hal-hal ya, banyak kejadian. Setiap orang punya cerita masing-masing. Everyone has their own story, have their own book, their own history. Nah, tetapi kita harus aware nih teman-teman. Ya, story apa yang selalu kita ceritakan ya, yang membuat kita malah menghindarkan kita dari apa yang kita inginkan. Jadi misalnya kamu menginginkan hubungan yang seseorang yang sangat baik, relations yang sangat oke, hubungan yang indah. Tetapi setiap kali yang ada di pikiran kamu menciptakan story yang sama, yaitu semua pria itu nggak baik, semua wanita yang cantik itu matre misalnya. Karena kamu punya pengalaman itu di masa lalu. Nah, ketika kamu terus menceritakan hal itu, yang ada apa? Itu adalah belief kamu, keyakinan kamu. Semakin kamu memegang keyakinan itu, yakin pasti teman-teman, kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yang kamu inginkan apa? Kalau dalam hubungan ya, seseorang yang baik yang memperlakukan kamu dengan penuh cinta, dengan setia misalnya, betul? Tetapi kalau story atau keyakinan yang kamu miliki adalah sebaliknya, yakin pasti yang kamu tarik adalah apa yang story yang paling sering atau limiting belief yang ada ya. Story tentang keuangan misalnya, limiting belief atau keyakinan yang membatasi tentang keuangan. Wah, saya mah nggak pernah bisa maju, gue mah memang ditakdirkan untuk miskin, semua orang itu jahat misalnya gitu ya, atau dunia ini memang kejam. Kalau story itu yang terus kamu ceritakan kepada siapapun dan yang paling parah adalah kepada diri sendiri, dan itu kamu yakini, biasa kalau kita cerita pasti kita yakin ya, maka itu yang akan membentuk duniamu. Jadi langkah yang paling penting adalah mengubah cerita hidup kita, mengubah keyakinan yang ada di dalam sini, sehingga apa yang kita ceritakan tentang kehidupan ideal kita itu juga dirubah. Nah teman-teman, tentang limiting belief, apa aja sih limiting belief yang seharusnya nih gue gempur supaya saya bisa lebih mantap di dalam menjalani LOA ya. Nah untuk itu kita ikutin, subscribe di channel kita, nantikan video kita di minggu depan yang akan membahas tentang top 5 limiting belief yang harus kamu banish, yang harus kamu hancurin untuk bisa maju dan sukses menaikkan LOA, sukses di dalam hidup kamu. Oke teman-teman, semoga tips-tips hari ini benar-benar berguna untuk teman-teman. Banyak banget sebenarnya yang bisa saya sharing lagi, tetapi waktu mungkin tidak memungkinkan. Nah teman-teman, jangan lupa juga kita punya komunitas yang teman-teman bisa join, di mana kita sering banget secara teratur mengadakan webinar gratis dan juga IG Live. Teman-teman bisa join, bisa ikutan. Untuk info komunitas, kontak di bawah ini, di sini ya, di deskripsi juga untuk infonya bagaimana kita bisa join. Dan untuk info workshop yang diadakan oleh Theta Omega juga kamu bisa cek di link di bawah ini. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.